Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, para guru dan fasilitator SM. Ini SM ya? Yes. SM kelas berapa aja ini? Kelas 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kenapa? 1, 2, dan 3 ya. Oke, baik. Ada 91 partisipan ya. Berarti 90 ya. Satunya saya ya. Teman sekalian yang berada di mungkin ini di rumah masing-masing ya. Ya, ada yang kelihatan lemarinya, ada yang kelihatan macam-macam ya. Tapi yang jelas kelihatan sudah mandi semua ini ya, alhamdulillah ya. Oh. Siapa ini? Aquatis. Wah, standby ya. Yang lainnya ada Baihaqi, yang lainnya ada 90. Ini nambah lagi 93 partisipan sekarang ya. Bisa tembus 100 nih kayaknya ya. Kalau total siswa kita berapa Pak Ari? SM semua. Berapa? Pak Ari kaki nggak hafal kayaknya Pak Arinya. 100 lebih Pak. 100 lebih ya? Alhamdulillah. Berarti ada beberapa nanti mungkin yang akan menyusul Pak. Di acara Tebersalam ini. Baik, teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini ya, alhamdulillah senang sekali bisa bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom ya pada kesempatan kali ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi satu hal yang harus kita syukuri ya, saya suka sampaikan pandemi ini berlangsung dari tahun 2019 ya, COVID-19 berarti sudah hampir 10 bulan ya. 10 bulan ya. Di Indonesia mungkin baru 7 ya. Saya ingat pertama kali wabah itu di bulan Februari ya. Akhir Februari itu ya, mestinya saya dan jamaah berangkat umroh awal Maret tanggal 9, namun kemudian batal ya karena pemerintahan Arab Saudi menutup pintu umroh ya. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sudah masuk 8 bulan ya. Nah, suatu hal yang kita syukuri di satu sisi, pandemi ini mewabah di tahun-tahun sekarang. Saya nggak kebayang ya kalau pandemi ini berlangsung di tahun 1980 ya atau tahun 90. Pertama ya teman-teman yang lahir setelahnya nggak akan mengalaminya. Tapi kalau saya di waktu itu mungkin sekitar SMP ya atau ya akhir 80-an itu SMP. Pandemi ini berlangsung sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab waktu itu belum ada WA ya, belum ada Zoom ya, internet mungkin masih sangat jarang ya. Saya pakai internet itu setelah kuliah malah ya. Setelah lulus kuliah, mulai aktivitas wartawan baru menggunakan internet. Jadi mungkin kita akan mati gaya gitu ya. Kalau tahun 90-an dulu belum ada, sudah ada pandemi. Tapi sekarang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Aktivitas belajar kita ya, tetap bisa berlangsung ya lewat online ya dari rumah kita masing-masing dengan fasilitas WhatsApp, dengan fasilitas Zoom dan media-media yang lainnya gitu ya. Tema yang akan kita bahas hari ini tadi disampaikan beberapa waktu lalu oleh Ibu Aroh tentang Rasulullah SAW dan pandemi ya. Mungkin karena saya dianggap seringnya mengkaji sirat nabawiyah, sejarah hidup Nabi SAW, maka mungkin saya diminta untuk menyampaikan tema ini tentang Rasulullah SAW dan wabah pandemi ini. Pertama kita mulai, apakah pandemi wabah ini sudah ada di zaman Rasul SAW? Kita startnya dari apakah sudah ada atau belum?
Jawabannya belum. Ya, karena corona ini baru muncul di Wuhan ya, akhir 2019. Maka disebut dengan COVID-19. Ya. Mungkin kalau ada waktu itu mungkin bukan COVID-19 namanya, tapi COVID tahun gajah mungkin ya. Atau COVID jahiliyah ya. Atau COVID apa namanya? Mekah ya dan sejenisnya. Belum ada ya. Jadi corona ini belum ada. Tetapi wabah itu sendiri itu sudah ada. Ya, penyakit menular itu sendiri sudah ada. Berbagai penyakit yang membahayakan sudah ada. Antara lain, ini kalau kita eksplorasi, kita cari beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini ya. Saya sempat searching beberapa buku ya. Ada buku saya judulnya Tasliyatun li Ahlil Masaib judulnya, hiburan bagi orang yang dilanda musibah. Kemudian searching juga nanya sama Om Google gitu ya dan Mas Yahoo. Dan diberikan atau dapat informasi bahwa ada beberapa penyakit yang sudah menyebar pada waktu itu ya, yang bahayanya itu tidak kalah dengan corona ini ya. Antara lain misalnya disebutkan di daerah di daerah Persia. Jadi dulu ada dua kerajaan besar, ada Romawi dan Persia. Ada wabahnya namanya, ini saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia, tapi dalam literatur Arab disebut dengan wabah Syarawi namanya. Ini wabah jazakumullah kalau kita baca ya, yang menular gitu kan lewat udara, nempel di kulit dan cukup ganas, tapi nggak nyampe Mekah, nggak nyampe Madinah. Dia hanya menyebar di daerah Iran. Ya. Nabi tahu penyakit ini karena ada riwayatnya, karena beliau pernah mengutus salah seorang sahabatnya ke Persia. Nah, dari sahabatnya ini kemudian baginda Rasul mendapatkan informasi ya, di tahun ke-6 atau ke tahun ke-7 Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah tentu saja. Nah, di sana menyebar penyakit ini, tapi tidak sampai ke Madinah. Artinya tidak sempat melanda kaum muslimin. Ya. Yang sempat ada ya, misalnya adalah penyakit kusta. Ya, penyakit kusta. Mengapa ada? Karena Nabi ngajarin doanya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Nah, di situ ada kalimat teman-teman sekalian, wal juzam. Kita berlindung kata Rasul dari penyakit juzam. Ya. Nah, juzam itu sejenis kusta hari ini. Artinya kalau Nabi mengajari kita sebuah doa dan menyebutkan nama penyakit itu, ya berarti penyakit tersebut ada di zaman baginda Rasul dan menjangkiti beberapa orang. Nah, ini penyakit al-juzam atau penyakit kusta. Ya. Penyakit yang lainnya ada sejenis penyakit skabies. Ada yang pernah dengar penyakit skabies? Ya. Kalau di Indonesia ya, penyakit skabies atau sejenis kudis ini ya, ini jangan dianggap supaya dia bukan gatal-gatal doang. Saya bacakan ini apa namanya definisinya ya. Penyakit kudis ya, ini menyebabkan gatal pada kulit dengan adanya bintik-bintik seperti jerawat atau bekas lepuhan. Penyakit ini disebabkan oleh kutu kecil yang bersarang di kulit yang berasal dari hewan. Nah, karena tanahnya tanah Arab, kemungkinan besar hewan tersebut unta. Nah, di Indonesia kemungkinan besar sejenis sapi, sejenis kerbau, sejenis hewan mamalia lah gitu kan. Nah, ini sumbernya gitu kan. Jadi kalau teman-teman suka lihat di sapi itu ada hewan-hewan kecil banget yang suka di belahan paha sapi. Nah, itu penyebabnya di situ. Nah, dulu kan tanah Arab sapi jarang, yang adalah unta. Jadi berasal dari unta, ya, hewan tersebut kemudian ke tubuh manusia, dia menyelusup di balik-balik kulit ini dan sangat cepat menyebar. Ya. Awalnya penyakit kulit, tapi kalau dibiarkan ini akan membahayakan, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini juga sudah ada ya di zaman baginda Rasul SAW wabah ini. Ya, jadi penyebarannya
awalnya dari unta, hewan unta, yang kalau sekarang ilmu kedokteran menyebutnya dengan penyakit skabies, dan ini cukup berbahaya ya, menyebar dari hewan kemudian ke tubuh manusia. Nah dari tubuh manusia ini kemudian ya kemana-mana. Solusinya dengan cara diisolasi, isolasi mandiri gitu ya. Jadi kalau sekarang ya zaman sudah canggih ya, sudah ada antibiotiknya, ya sudah ada obatnya dan bisa segera diatasi. Nah dulu kan nggak ada. Ya, jadi ini yang berikutnya. Kemudian yang lainnya, alhamdulillah, ya ini ada hadisnya dari riwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami lalu bersabda, tidak ada sesuatu yang dapat menulari yang lain, kata Rasulnya. Seorang Arab pedalaman berdiri kemudian membantah, wahai Rasulullah, awal mula kudis ya, menyebar lewat mulut atau ekor seekor unta, lalu menyebar hingga unta yang lain menjadi kudisan semuanya, dan seterusnya diceritakan dari Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa penyakit tersebut ada. Penyakit yang lainnya, dan ini tidak kalah berbahaya pada zaman Nabi, teman sekalian, bahkan sempat merenggut ya, salah seorang putri Nabi. Ya. Jadi penyakit ini sempat menjalar di kota Madinah Al-Munawwarah waktu itu pada tahun tahun kedua Hijriah, dan ada beberapa sahabat yang kena, ya, indikasinya panas. Ya. Di antara yang terjangkit penyakit ini adalah putri baginda Rasul namanya Ruqayyah. Ya, dia Ustaz. Ya. Ustaz, Ya. mohon izin memotong ini. Boleh di-share ininya slide-nya sama kami? Oh, silakan ya, mangga silakan. Share screen. Silakan. Saya tadi Ya. saking asik. Terima kasih Ustaz, mohon maaf Ustaz memotong. Enggak apa-apa. Teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan penting ya dipotong saja atau sampaikan lewat chat, enggak masalah ya. Ya, ini saya sudah kirim. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, ke Bu Ara ya. Ya, kita tiba pada slide yang kelima ya, slide yang kelima. Mungkin Pak Ari atau hostnya bisa langsung di. Baik Ustaz. Ya, ini penyakit satu lagi yang kelima. Nah ini penyakit ini yang kelima ini teman sekalian, yang penyakit cacar ya. Ini sempat merebak di Madinah pada waktu itu ya, dan merenggut nyawa salah seorang putri Rasul SAW. Walaupun di slide saya tidak sampaikan, Ruqayyah, bahkan sampai meninggal dunia. Utsman bin Affan waktu itu sempat kena, makanya Utsman itu di masa tuanya itu kelihatan wajahnya itu ada semacam bopeng begitu ya. Nah, Rid mengatakan itu akibatnya Utsman bin Affan ini sempat kena penyakit ini ya. Yang kita kenal hari ini mungkin sejenis cacar gitu ya, sejenis cacar. Dan dari Imam Al-Hakim ya, kemudian diceritakan dari Abdullah bin Abbas ya, disebutkan tentang penyakit ini, kata Rasulullah SAW, jika seseorang di antara kalian kena penyakit ini ya, sampai bernanah dan seterusnya, lalu dia junub ya, dan takut kalau dia mandi akan menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia boleh bertayamum. Nah, jadi ini salah satu syariat gitu kan, awal mula ya, dibolehkannya bertayamum ya. Jadi sebelumnya kalau kita pengen bersuci itu harus berwudu ya. Tapi beberapa sahabat Nabi mengeluhkan, di antara mereka ada yang kena penyakit ini ya, dan sampai hari ini bahkan kalau ada orang yang kena penyakit cacar ini, dia tidak boleh kena air, enggak boleh mandi, maka dia boleh bertayamum. Artinya ini penyakitnya sempat menyebar juga di masa kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian next yang keenam, teman-teman sekalian, penyakit campak. Ya, ini juga sempat ada ya, di masa baginda Rasulullah SAW, sehingga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Asma bint Abu Bakar Siddiq, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya putriku menderita penyakit campak hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya? Ini pelajaran fikih. Beliau bersabda, sungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Nah,
Ini hukum fikih tidak boleh menyambung rambut, tidak boleh menggunakan rambut palsu, nggak boleh. Kecuali untuk kebutuhan drama misalnya, boleh. Tapi kalau untuk kepentingan sehari-hari, ya, itu tidak diperkenankan. Tapi untuk kepentingan sebuah seni misalnya itu ya sebagian membolehkan. Tapi untuk betul-betul mengelabui orang ya, palanya pelontos botak, kemudian pakai rambut palsu, atau seorang wanita ya rambutnya botak itu kan, kemudian disambung dengan, nah ini nggak boleh. Kecuali lagi-lagi untuk kepentingan seni, drama dan sejenisnya. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi intinya penyakit campak ini sudah ada di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang paling penting lagi, dan ini yang paling besar, ada namanya penyakit at-ta'un. Penyakit at-ta'un. Nah penyakit ini dulu sudah ada, ya. Sudah ada pada zaman Bani Israel, ini penyakit sudah ada, ya. Di zaman Nabi ini tidak sempat menyebar. Penyakit ta'un ini teman-teman sekalian sempat muncul kembali ya setelah Nabi wafat. Tepatnya di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, tahun ke-7 atau tahun ke-8, tahun ke-17 atau tahun ke-18 Hijriah. Nah, ya. Nabi kan wafat tahun ada ingat Nabi wafat tahun berapa? Tahun ke-11 ya. Nabi kita meninggal tahun ke-11 Hijriah. Nah, wabah ta'un ini itu sudah sempat mewabah itu di tahun ke-17 atau tahun ke-18 di masa pemerintahan Umar. Ya. Karena kan Nabi wafat digantikan dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ya, meninggal 3 tahun kemudian, ya, atau 2 tahun setengah kemudian meninggal. Tahun ke-13 Hijriah digantikan oleh Umar. Nah, Umar bin Khattab memerintah dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Nah, pada fase tahun 17 atau 18 inilah tempat muncul penyakit ta'un ini. Ya. Posisinya di mana? Di Palestina. Ya. Jadi waktu itu tahun ke-17 atau tahun ke-18 Hijriah ini ya, sempat muncul penyakit yang sangat berbahaya di sebuah kota namanya Amwas atau Amawas, baina Ramlah wal Quds. Ya. Posisinya itu antara kota Ramlah dan kota Al-Quds di Palestina. Kalau penyakit corona kemarin ya awal munculnya di Wuhan, China ya. Nah kalau ini awal munculnya di Palestina di daerah kota namanya kota Amwas, maka namanya Ta'un Amwas. Ya. Ini penyakit jamaah teman-teman sekalian, anak-anak sekalian luar biasa ya. Menular lewat angin ya, dan kemudian nempel di kulit seseorang, dia masuk ke dalam rongga-rongga kulit ya, menyerang saraf, dan dalam hitungan hari seseorang bisa meninggal dulu. Tidak kurang kaum muslimin yang meninggal waktu itu sekitar 25.000 orang, sementara jumlah kaum muslimin di daerah Syam itu hanya sekitar 60 atau 70.000. Jadi berapa persen tuh? Yang meninggal 25.000 orang, jumlah kaum muslimin hanya sekitar 60.000. Hampir 40%. Luar biasa. Kan kalau 50%-nya kan 30.000, ini 25.000. 40% sekian. Luar biasa ya. Wabah besar sekali ini apa namanya efeknya gitu kan. Bahkan beberapa orang sahabat baginda Rasulullah SAW, semisal Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, lalu kemudian siapa lagi? Suhail bin Amr, dan puluhan ribuan ya, sahabat Nabi yang lain meninggal dalam peristiwa ini. Namanya penyakit Ta'un Amwas. Nah, kita mulai masuk ya, bagaimana ya, cara Rasulullah ya, mengatasi masalah ini. Walaupun wabah ta'un ini belum ada di masa Rasul, atau tepatnya tidak menggejala di masa Nabi, ya, teman sekalian, tetapi Nabi sudah memberikan arahan. Ya, di antaranya pada slide yang ke-7 ini ya, dikisahkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda ya, kalau kalian mendengar suatu penyakit ta'un di sebuah negeri, ya, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Namun jika yang menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, ya, maka janganlah keluar dari negeri tersebut. Ini namanya
lockdown, PSBB, ya, di sekarang. Ini kiat yang pertama. Jadi, dan ini juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya, teman-teman sekalian. Jadi Syam, ya, itu sebuah wilayah hari ini meliputi 4 negara. Dulu satu wilayah, satu gubernur, ya, satu provinsi namanya Provinsi Syam. Ya. Hari ini Provinsi Syam itu meliputi 4 negara luas. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dulu 4 negara ini ya, tergabung dalam satu provinsi di masa kekuasaan kaum muslimin. Namanya Provinsi Syam. Ya. Ketika Umar bin Khattab mengetahui ada wabah di tempat ini sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ini teladan juga. Beliau berniat ingin masuk ke negeri tersebut. Wilayah Syam. Tiba di pinggiran daerah Yordania, sudah mau masuk ke wilayah Syam ya. Iring-iringan Khalifah Umar bin Khattab ini berhenti. Mereka berpikir ulang dan rapat. Apakah perjalanan akan diteruskan atau balik kanan lagi ke Madinah? Muncul 2 pendapat. Sebagian menyarankan tetap masuk, ya. Toh kalau kena ya kena aja. Ya. Kalau aman ya aman aja. Demikian kira-kira ya. Tapi sebagian lain mengatakan pulang. Karena berbahaya. Khawatir tertular. Ya. Apa kata Umar? Kita pulang. Ya. Sehingga ada kesan ini seolah-olah Khalifah Umar ini takut. Menghindari takdir. Maka seorang sahabat yang kebetulan adalah gubernur wilayah Syam pada waktu itu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, itu mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atafirru min qadarillah, apakah Anda mau lari dari takdir Allah? Ya, kesannya kan Umar itu takut gitu ya masuk wilayah wabah ini. Kata Umar, ya, aghairuka yaqulu hadza. Ini bahasa halus. Tapi intinya, untung ente yang bilang, kalau orang lain saya tampar. Begitu kira-kira ya. Aghairuka ya yaqulu hadza. Ini kalau orang lain yang ngomong nih, saya tampar. Begitu kira-kira kata Umar ya. Saking ininya dia. Tapi ini kalimat yang sangat halus dalam kaidah bahasa Arab ya. Aghairuka yaqulu hadza. Ya. Naam kata Umar, iya. Afirru min qadarillah ila qadarillahil akhar. Ya. Saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Menghindari penyakit. Ya, karena itu Abdurrahman bin Auf ya, juga sempat hadir pada waktu itu mengatakan, saya pernah mendengar Rasul SAW mengatakan, kalau kalian berada di sebuah ardin, sebuah wilayah yang dilanda penyakit, fala tadkhulu, jangan masuk. Kalau kalian berada di dalamnya, jangan keluar. Ini langkah pertama. Ya, arahan baginda Rasul ya, kalau ada wabah di sebuah negeri, yaitu melakukan lockdown. Ya. Arahan berikutnya, slide berikutnya Pak Ari ya, bisa kita lihat ya, arahan dari Rasulullah. Ya. Slide yang ke-8. Maaf. An Aisyah ya, bisa digulirkan slide-nya. Host, monggo. Ya. Slide ke-8 bisa? Oke ya. Jadi berikutnya kata Rasulullah, kata arahan dari Nabi apa? An Aisyah zaujin Nabi, dari Aisyah, ya, istri Rasul SAW, annaha akhbaratha annaha sa'alat Rasulullah SAW, bahwasanya Aisyah mengabarkan kepada kita, dia pernah bertanya kepada Rasul. Ya, bertanya kepada Rasul SAW, anit ta'un, ya, tentang ta'un, tentang wabah, tentang penyakit menular ini. Nah ini, saya sertakan bahasa Arabnya ya. Fa akhbarahan nabiyyu, ya, maka baginda Rasul SAW memberikan kabar. Annahu kana azaban, ya, bahwasanya ya, penyakit ta'un ini adalah azab. Yab'atsuhullahu ala man yasha. Ya, yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, jadi wabah ini, corona ini azab bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang durhaka, bagi orang-orang jahat yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang-orang beriman dia adalah rahmat. Ya, dia adalah rahmat. Ada hikmah di balik peristiwa ini.
Falaisa min abdin yaqa'u at-ta'unu, tidaklah seorang hamba di mana dia dilanda ta'un, penyakit menular ini, fayamkusu fi baladihi, dengan cara bagaimana dia yamkusu fi baladihi, tinggal di rumahnya, tinggal di negerinya, tidak kemana-mana. Ini anjuran arahan Nabi apa untuk lockdown, tidak kemana-mana ya, sabiran, dengan penuh kesabaran, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melanda ya, penyakit itu seorang pun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali andai pun dia meninggal dunia maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Makanya Allah mengatakan dalam hadis yang lain, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Nah, ini langkah kita teman-teman sekalian menghadapi musibah ini berdasarkan hadis baginda Rasul dengan cara mengisolasi diri, menghindar sebisa mungkin. Bahkan ada hadis tambahan, kata Nabi, firra minal juzami firaruka minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular sebagaimana lari dari singa. Jadi jangan dekatin. Ini kalau kita tahu ada orang yang kena penyakit menular ya, kita menjaga jarak. Makanya sekarang kita dianjurkan pakai masker ya, kemudian menjaga jarak ketika bicara ya, menghindari kerumunan massal ya, dan langkah-langkah yang lainnya. Nah, ini juga sunnah Rasul. Ini teladan dari Nabi. Suatu saat teman-teman sekalian ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Thaqif di daerah Taif mendatangi Nabi, masuk Islam. Seorang laki-laki dari Taif menghadap baginda Rasul bersyahadat. Ya. Setelah bersyahadat atau sebelum bersyahadat itu dia mengulurkan tangannya, pengen salaman, menjabat tangan Nabi. Maka ya, seorang sahabat memberitahu Nabi, ini orang ya, sedang sakit, sedang mengidap penyakit menular. Tidak disebutkan penyakitnya apa, tapi penyakitnya menular. Maka Nabi menarik tangannya, nggak jadi salaman. Seraya mengatakan, laqad bay'naka, tenang. Saya terima Islammu dan kami telah membayar. Nah, jadi kayak kita sekarang kalau ketemu kan, ini namanya sopan tapi tidak bersentuhan. Ya, menjaga jarak. Ya, firra minal juzam, ya, menghindarlah dari penyakit menular. Ya, sebagaimana kalian menghindar dari singa. Saya dapat kabar di awal-awal pandemi, wallahu alam benar atau tidak, di beberapa negara Eropa itu bahkan benar-benar dilepas singa ya, di keramaian. Jadi agar orang masuk ke rumahnya masing-masing. Jadi ngamalin hadis ini, jadi supaya orang tidak berkerumun, tidak keluar rumah, dan betul-betul teman sekalian, saya ada teman yang di Melbourne, Australia ya, beberapa waktu lalu sempat melaksanakan kajian ta'lim online seperti ini. Bagaimana kabar Melbourne? Saya bilang, saya 2013 pernah ke sana agak lama, sebulan ya. Kata dia, kita full lockdown, Ustaz. Oh iya, enggak keluar rumah. Full kerja dari rumah. Enggak sama sekali keluar. Nah, kalau kita kan enggak. Ya, jadi masih ada green terapinya gitu ya. Yang DSM masih ada Jumatannya ya. Kalau luar negeri full ya, mereka betul-betul bisa ya. Kalau kita kan mungkin karakter orang Indonesia ya yang suka namu ya. Ini juga PR kita ya. Tapi semuanya kita serahkan ke Allah SWT. Ini teman-teman yang pertama. Kemudian arahan berikutnya dari Nabi SAW adalah slide berikutnya Pak Ari. Ya. Terus berikutnya. Nah, ini isolasi diri dan sabar, ini terjemahan hadis yang saya bacakan tadi sebenarnya. Jadi langkah arahan dari Nabi yang pertama adalah hendaklah kita mengisolasi diri ketika ada wabah ini dan sabar. Ya. Nah, slide yang ke-10 ada beberapa poin yang saya rangkum dari beberapa hadis. Ya. Ya. Arahan dari Nabi agar kita tidak terkena wabah ini ya. Pertama tadinya ya agar ya sebentar ya. Ya ini yang di slide. Saya bacakan hadisnya. Ini rangkumannya saja mungkin nanti ya agar tidak terkena wabah. Kata Aisyah radhiyallahu anha ya.
Qalat, ya, dia berkata, kana Rasulullah SAW idza arada an yakula aw yashraba, ya, ghasala yadayhi. Ya. Jadi adalah baginda Rasulullah SAW, ya, ini kita bicara antisipasi, ya, antisipasi wabah ini. Idza arada an yakula, kalau Nabi pengen makan, aw yashraba atau minum, ghasala yadayhi, beliau mencuci tangannya. Jadi sebelum hari ini digencarkan menggunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Ini luar biasa teman sekalian. Jadi kalau ini kita biasakan, ya, dan bukan hanya dalam konteks menghadapi wabah ini, tapi menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Keluar rumah, ya, kita cuci tangan. Ya, bangun tidur sebelum menyentuh apapun, ya, kata Nabi, cuci tangan. Ya. Jika kalian bangun tidur, ya, sebelum menyentuh apapun, makanan, minuman dan sebagainya, hendaklah mencuci tangan. Mengapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia nggak tahu semalam tangannya itu tidur di mana. Demikian kata Nabi, ya. Jadi bangun tidur, bahkan bangun tidur nggak kemana-mana. Kalau kita bangun tidur, cuci tangan kita. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan malam-malam kita ngupil gitu, ya. Jangan-jangan megang yang aneh, megang ketiak gitu, ya. Mending kalau ketiak sendiri, ketiak orang. Cuci tangan. Ya, ini ajaran Nabi yang pertama, ya. Kemudian kata Aisyah apa lagi? Ghasal summa yakulu aw yashrabu, ya. Kemudian dia pun makan atau minum. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah diriwayatkan juga, annahu qala, bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah SAW idza atisa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi. Ini luar biasa. Ini luar biasa, ya. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, idza atisa, kalau beliau bersin, ya. Bersin, wada'a yadahu, meletakkan tangannya, ya, aw thawbahu, atau pakaian, menutup. Jadi jangan sak kelas dengar semua, enggak, mesti ditahan, ya, dengan menggunakan tangan kita, ya, atau menggunakan sapu tangan, ya. Nah, itulah pentingnya masker, teman-teman sekalian. Jadi masker itu harus standby untuk saat ini, ya. Ketika kita keluar rumah, ya, ketika kita akan ke masjid, ya, siapkan masker kita. Nah, kalau tidak ada orang, turunin atau buka supaya kita bernapas lega, ya. Begitu ada orang atau kemudian kita tiba-tiba pengen bersin, ya, ketika sholat gitu kan kalau bersin kan kadang nggak bisa ditahan. Bersin itu bukan hanya kena flu atau mungkin ada angin, kipas angin yang menusuk hidung kita atau seterusnya, itu kan bisa menyebabkan kita bersin. Nah, maka kita bisa menutupnya segera. Jadi bahasa saya, ya, masker itu harus standby, ya, dalam kondisi sekarang. Nah, ini ajaran Nabi SAW. Yang berikutnya, silakan slide berikutnya kita teruskan. Ada 10 menitan lagi mungkin. Kita sisakan waktu sebelum jam 1 nanti untuk tanya jawab jika diperlukan, ya. Next Pak Ari, ya, slide yang berikutnya agar tak kena wabah, ya. Yang ke-11. Nah, ini mungkin pointer-pointer teman-teman sekalian. Ya, menjaga jarak dengan yang sakit tadi kita sudah bahas. Mencuci tangan sebelum menyentuh apapun, menutup menutup mulut saat bersin, ya, dan menggunakan masker. Nah, ini penting juga, menutup makanan dan minuman. Ada tutup. Kalau haus minum, tutup lagi. Ini ustadznya haus benar nih. Yang di rumah mau minum juga boleh, ya. Jadi Nabi mengajarkan apa? Menutup makanan, ya, tidak dibiarkan terbuka, ya. Mematikan, kalau dulu kan api, ya, sekarang mungkin listrik, ya. Terutama ketika kita akan tidur, ya, cek kompor kita listrik, ya, dipastikan dalam kondisi tidak nyala, gitu, ya. Ini ada adabnya, ya. Yang berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh sehat, ya. Ada sedikit gejala sakit, segera obatin, bersin, wah ini gejala flu. Jadi sekarang kita nggak boleh sakit, ya, sebab corona ini teman-teman sekalian, dia akan menyerang orang yang paling lemah di antara kita.
Ya, jadi ibarat harimau tadi gitu ya, dia akan menyerang orang yang paling lemah. Nah, kalau yang kuat kayak kita harus siap ya. Jadi menghadapi corona ini ya, kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Pertama, ya, pastikan makanan kita bergizi, bagus, tidak telat. Ya. Kemudian apa lagi? Istirahat. Teman-teman ya, yang masih usia-usia belasan tahun ini biasanya suka begadang, enggak ya. Jadi kita batasin jam 10 ya, itu sudah berada di tempat tidur kita sehingga nanti badan kita dalam kondisi sehat. Ya. Kemudian olahraga. Olahraga yang cukup ya. Dapatkan sinar matahari yang bagus di pagi hari ya. Dan olahraga ini teman-teman sekalian, olahraga beneran, jangan olahraga pakai handphone. Ya, jadi olahraga sepak bola itu nendangnya pakai apa? Nendangnya pakai bola lagi, pakai kaki. Jadi jangan main sepak bola nendangnya pakai jempol. Gol, ini golnya pakai jempol, enggak? Itu bukan olahraga namanya. Itu namanya olahraga jempol ya, enggak. Harus keluar rumah. Ya, tentu tetap perhatikan kondisi ya. Lari pagi ya, dapatkan sinar matahari, badminton dan seterusnya. Intinya bahwa kita harus segar, sehat terus ya, karena sekali lagi ya, wabah ini dia akan menyerang orang yang paling lemah, orang yang punya penyakit bawaan, orang yang imunitas tubuhnya sedang down ya, sangat riskan. Tapi kalau kita sehat, andai pun ada virusnya, kita jadi orang yang OTG gitu kan, orang tanpa gejala, insya Allah dalam 10-14 hari kita akan sehat. Jadi ini virus sebenarnya ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Sebenarnya dia enggak bahaya-bahaya amat bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang tidak, maka dia akan menyerang. Jadi yang diserang itu pernafasan. Karena pada pernafasan itu kan inti. Coba kalau yang diserang kelingking misalnya kan, aman-aman aja gitu kan. Ini kan enggak pernafasan yang diserang. Ini yang buat kita bahaya. Yang kedua, menjaga mental, psikologis kita. Maka di antara doa Nabi itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal junun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit menular, wal junun dan stres gila. Jadi sekarang kita jangan stres. Jaga mental kita. Jadi bangun imun dan mental happy. Kita harus happy terus, ceria terus. Ya. Di rumah terus gabut mungkin. Sesekali keluar, cari udara segar. Cari tempat-tempat yang nyaman ya untuk melepaskan itu kan penat kita ya. Ajak orang-orang tercinta kita untuk keluar rumah, cari apalagi Indonesia ini luar biasa. Kita bersyukur teman-teman sekalian, Indonesia ini luar biasa, negeri yang bukan hanya kaya raya sumber daya alamnya, tapi kaya raya juga dari sisi panorama. Kebayang nggak kalau kita tinggal di Mekah dan Madinah, begitu keluar yang kelihatan bukit aja, padang pasir aja, nggak ada pemandangan lain. Ya, saya sering bolak-balik tahu persis gitu kan, nggak ada. Tapi kalau kita Indonesia enak, ya, keluar ketemu tuh kebun singkong, ketemu sawah, ketemu gunung salak, ketemu air, ketemu luar biasa. Nah, agak ke puncak sedikit, lebih indah lagi pemandangannya. Jadi ini harus kita bangun, jangan stres. Gitu ya. Yang ketiga, ini intinya meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Ya, kita banyak di rumah, ini artinya apa? Kita harus memurojaah kembali hafalan Quran kita, ya, menjaga sholat kita, menjaga tahajud kita, menjaga ibadah kita. Insya Allah dengan perhatikan hal-hal seperti ini, ya, bercermin dari Rasulullah SAW, ya, kita akan terhindar dari wabah ini. Baik, kita sisakan waktu 5 atau 7 menit sampai jam 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, atau dikonfirmasi tentang tema kita hari ini, dipersilakan. Dari saya sementara diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.